Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum memulai renungan ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang terkasih, kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa. Kami memohon Roh Kudus agar menerangi hati dan pikiran kami. Kami memohon Engkau berbicara kepada kami ya Bapa, memberikan kami pengertian akan isi hati-Mu. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, ayat firman Tuhan untuk renungan kita kali ini adalah dari Kejadian pasal 28, 32, dan pasal 35. Nah, kisah Yakub ini diwarnai dengan berbagai hal yang nampaknya tidak benar. Namun, dalam proses selanjutnya, Allah membentuk dia, sehingga melalui keturunannya muncul sebuah bangsa yang disebut Israel. Namanya kemudian diubah Allah dari Yakub yang berarti penipu, menjadi Israel yang berarti pejuang Allah. Ada beberapa sikap Yakub yang dapat menjadi contoh untuk kita lakukan, yaitu pertama, bernasar untuk menjadikan Tuhan sebagai Allah. Mari kita baca Kejadian 28 ayat 20-22. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Yakub berjanji kepada Tuhan untuk menjadikannya sebagai yang disembah, akan patuh dan taat kepadanya. Tentunya janji yang disampaikan Yakub dilakukannya dengan sungguh-sungguh. Demikian juga kita saat ini. Tuhan mau supaya kita benar-benar dan sungguh-sungguh percaya kepadanya setiap waktu. Kepercayaan kita kepada Tuhan tidak dipengaruhi oleh segala hal yang berubah di sekitar kita. Ada banyak orang yang berjanji kepada Tuhan, tetapi tidak mematuhinya. Janji kita kepadanya hendaklah dipenuhi dalam hidup kita. Sikap Yakub yang kedua yang dapat menjadi contoh untuk kita lakukan adalah bergumul untuk diberkati. Mari kita baca Kejadian 32 ayat 26-30. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Yakub dengan malaikat Tuhan di tepi sungai Yabok ini memberikan sebuah kesan kepada kita tentang sikap Yakub yang siap untuk diberkati meski harus melewati perkelahian yang meletihkan. Bahkan dia pincang karena pangkal pahanya dipukul. Seringkali berkat Tuhan yang kita terima
harus melewati sebuah pergumulan, namun akhirnya kita memperoleh berkat itu karena kesediaan kita untuk berkorban. Yang ketiga, menyingkirkan dewa-dewa asing. Kita buka Kejadian 35 ayat 2-4. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, "Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh." Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Sikap Yakub yang tegas menyingkirkan berhala-berhala itu menunjukkan konsistensinya untuk percaya kepada Allah, dan hal itu dia nyatakan kepada keluarganya. Tuhan ingin supaya kita bersih dari semua ilah-ilah dan hal-hal yang lain dengan menjadikan Dia sebagai prioritas utama dalam ibadah dan penyembahan kita kepadanya. Hendaklah kita menepati janji kita kepada Tuhan dan sungguh-sungguh bergumul sampai melihat berkat yang Tuhan janjikan menjadi milik kita, serta membersihkan diri dari ilah-ilah lain. Tuhan mengharapkan kenyataan dari janji-janji yang kita sampaikan kepadanya. Kesungguhan kita dalam pergumulan untuk diberkati pasti akhirnya akan menjadi kenyataan. Nah, sahabatku, demikianlah renungan kita kali ini, dan saya berdoa agar kita semua masih tetap semangat dalam mengikut Tuhan. Apabila saudara merasa diberkati oleh renungan ini, silahkan klik tombol like dan subscribe, serta membagikan video ini agar dapat memberkati saudara-saudara kita yang lainnya. Segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.